Apa itu kurva sigmoid? Menurut Perwatasari, kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman dan kemudian melambat. Periode awal dengan laju pertumbuhan eksponensial yang pendek, kemudian linear yang relatif panjang. Laju pertumbuhan yang linear diikuti oleh fase yang lajunya menurun. Kurva sigmoid terdiri dari 3 fase, yaitu fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa kurva sigmoid menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. Nah, terdapat 3 fase utama, yaitu fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Laju pertumbuhan yang konstan ditunjukkan oleh kemiringan yang konstan pada bagian atas kurva tinggi tanaman. Fase penuaan dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Disiapkan alat berupa cangkul, kemudian ada ember, dan untuk bahannya di sini disediakan 4 buah polybag, kemudian media tanam topsoil dan kompos, serta terpal sebagai tempat untuk pengadukan. Dan pada saat pengukuran parameter tanaman juga disediakan alat berupa meteran untuk mengukur tanaman. Dicampurkan tanah topsoil dan kompos dengan perbandingan 1:1, kemudian diaduk dengan menggunakan cangkul. Setelah itu dimasukkan media tanam yang telah dicampurkan tadi ke dalam polybag dan dilakukan perlakuan yang sama sampai semua polybag terisi. Dilakukan perendaman benih selama 15 menit agar masa dormansi biji berakhir dan proses berkecambahan menjadi lebih cepat. Dilakukan juga pembuatan lubang tanam sebanyak 2 lubang per polybag dengan kedalaman 2 cm dan dengan jarak 5 cm. Setelah 15 menit perendaman, kemudian benih kita tanam atau kita masukkan pada setiap lubang tanam yang telah kita sediakan sebanyak 1 benih per lubang tanamnya. Nah, di sini 2 polybag akan kita tanami dengan jagung dan 2 polybag lagi akan kita tanam dengan kedelai. Setelah dilakukan penanaman, kemudian kita lanjutkan dengan proses penyiraman. Nah, proses penyiraman ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari. Namun, apabila terjadi hujan, maka penyiraman tidak lagi dilakukan. Dilakukan juga penjarangan dengan cara menggunting tanaman yang hendak dihilangkan. Selain itu, dilakukan juga penyangan atau pembersihan lingkungan tanaman dari gulma. Dilakukan juga pemupukan sebanyak 2 kali, di mana pemupukan pertama menggunakan pupuk TSP pada usia 2 MST dan pemupukan kedua pada usia 3 MST dengan menggunakan pupuk KCL dan urea. Dilakukan juga pengukuran parameter tanaman seperti tinggi tanaman dan jumlah daun. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu meteran. Nah, setelah didapatkan data, dilakukan juga pengambilan dokumentasi. Kemudian data dan dokumentasi tadi dimasukkan ke dalam logbook. Nah, ini adalah hasil dari data pengukuran parameter tanaman pada tanaman jagung dan kedelai yang dilakukan dimulai dari usia 2 MST hingga 9 MST. Berdasarkan hasil pengamatan pertambahan tinggi tanaman jagung yang dilakukan, terlihat tanaman jagung mengalami fase linear pada usia 3 MST hingga 7 MST.
di mana pertambahan tinggi tanaman jagung mengalami pertambahan tinggi secara drastis. Hal ini dikarenakan pada fase ini tanaman mengalami proses pertumbuhan atau pertambahan sel yang hebat. Hal ini sesuai dengan literatur Sparmuji 2013 yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Kemudian pada hasil pengamatan tinggi tanaman kacang kedelai yang dilakukan, terlihat tanaman mengalami fase pertama pada fase kurva sigmoid, yaitu fase logaritmik pada usia 2 MST sampai 3 MST, di mana pertambahan tinggi tanaman kedelai masih lambat pada awalnya. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa kurva sigmoid menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. 3 fase utama biasanya mudah dikenali: fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Pada pengamatan jumlah daun para tanaman jagung yang dilakukan, terlihat pertambahan jumlah daun tanaman terus mengalami pertambahan setiap minggunya. Jumlah daun tanaman jagung mengalami fase linear atau fase kedua pada kurva sigmoid, yaitu pada usia 2 sampai 3 MST, di mana pertambahan jumlah daun berlangsung secara konstan. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa kurva sigmoid menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. 3 fase utama biasanya mudah dikenali, yaitu fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Pada fase logaritmik, ukuran bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Pada pengamatan jumlah daun kedelai yang dilakukan, terlihat pertambahan jumlah daun kedelai mengalami 2 fase dari 3 fase pada kurva sigmoid, di mana pada MST2 dan MST3 tanaman kedelai mengalami fase logaritmik, yaitu pertambahan jumlah daun masih lambat. Namun pada usia 3 MST hingga usia 6 MST, tanaman kedelai mengalami fase linear, dikarenakan pertambahan jumlah daun yang drastis dan konstan. Hal ini sesuai dengan literatur Salisbury dan Ross yang menyatakan bahwa kurva pertumbuhan berbentuk S atau sigmoid yang ideal terdapat 3 fase utama dan biasanya mudah dikenali, yaitu fase logaritmik, linear, dan penuaan.